Sari memasak dengan segenap hatinya, menyalurkan semua cinta dan harapan yang ia miliki ke dalam setiap hidangan. Sudah 2 tahun berlalu sejak ia mengucap janji suci dengan Andi. Saat itu, ia membayangkan kehidupan yang penuh kehangatan, di mana dapur adalah pusat kebahagiaan, tempat ia bisa melayani suami dan keluarga barunya dengan kasih sayang. Kini, dapur mungil itu telah menjadi dunianya. Sebuah panggung di mana ia menampilkan bakat terbesarnya, meracik bumbu dan rasa dengan sentuhan seorang seniman. Sore itu, aroma masakan menyelimuti seluruh penjuru rumah. Sari telah menyiapkan segala sesuatu dengan teliti, dari bahan-bahan segar yang ia pilih di pasar hingga bumbu-bumbu rahasia yang ia pelajari dari ibunya. Untuk Ibu Ningsih, mertuanya, ia membuatkan sayur lodeh yang kuahnya kental, pedasnya menggigit, dan isinya berlimpah dengan nangka muda, labu siam, serta kacang panjang. Ia tahu Ibu Ningsih sangat menyukainya. Sementara untuk Rina, kakak iparnya yang selalu cerewet soal makanan, ia menggoreng ayam bumbu lengkuas hingga renyah keemasan, memastikan setiap gigitan menghasilkan sensasi, kriuk, yang sempurna. Dan untuk suaminya, Andi, cinta dalam hidupnya, ia membuat sambal terasi kesukaan mereka berdua. Sambal itu dibuat dari cabai rawit merah yang ia ulek dengan tangan, dicampur tomat segar, terasi bakar, dan sedikit perasan jeruk limau yang memberikan sentuhan asam segar. Pukul 5:30 sore, meja makan sudah penuh dengan hidangan yang menggugah selera. Sari menata piring-piring, sendok, dan garpu dengan rapi, senantiasa memastikan semuanya tampak sempurna. Tak lama kemudian, Ibu Ningsih dan Rina muncul. Wajah mereka berbinar cerah saat aroma masakan menyambut indera penciuman mereka. Sari, ibu sudah lapar sekali. Tadi ibu sibuk sekali arisan sampai lupa waktu. Suara Ibu Ningsih yang serak dan penuh otoritas memecah keheningan, tanpa memberikan jeda untuk tanggapan. Sari hanya mengangguk sambil tersenyum tulus. Iya, Bu. Makanannya sudah siap. Tinggal panggil Mas Andi. Ruang makan yang tadinya damai kini terasa sesak oleh kehadiran mereka. Ibu Ningsih duduk di ujung meja, seolah-olah ia adalah ratu di singgasana. Rina duduk di sampingnya, dengan tatapan tak sabar ke arah makanan. Sari berdiri di samping meja, dengan sabar dan penuh perhatian mengambilkan nasi dan lauk untuk piring semua orang. Ia melakukannya dengan gerakan teratur, memastikan piring Ibu Ningsih dan Rina terisi penuh dengan potongan ayam terbaik, ikan yang paling besar, dan sayuran yang paling segar. Setelah porsi untuk mereka semua terisi, barulah ia mengambil piring kosong miliknya. Selalu begitu, ia selalu menjadi orang yang mengalah, selalu menjadi orang yang menunggu. Selama makan malam, Sari hanya bisa menjadi pendengar yang diam. Ibu Ningsih dan Rina sibuk dengan obrolan mereka. Mereka membicarakan gosip tetangga, mengomentari penampilan salah satu kerabat di televisi, dan merencanakan liburan tanpa menanyakan pendapat Sari sedikitpun. Suara mereka berdua mengisi setiap celah di ruangan itu. Andi, suaminya, hanya sesekali menanggapi dengan tawa kecil atau anggukan setuju. Sari menatap suaminya dengan penuh harap, berharap sepasang mata itu akan bertemu dengannya. Ia berharap Andi akan menyadari keberadaannya, memujinya atas masakan malam itu, atau setidaknya melontarkan satu kalimat kepadanya. Namun, harapan itu hanya menjadi angin lalu. Andi terlalu asyik dengan cerita ibunya dan Rina. Ia tidak menyadari bahwa di sampingnya ada seseorang yang menunggu untuk dilihat, untuk didengar. Makan malam pun usai. Seperti biasa, Ibu Ningsih dan Rina bangkit dari kursi mereka, meninggalkan piring-piring kotor dan sisa-sisa makanan yang berserakan. Mereka beranjak ke ruang keluarga untuk menonton televisi. Andi mengikuti mereka tanpa menoleh ke belakang. Meja makan yang tadinya penuh dengan tawa dan obrolan kini sunyi, meninggalkan Sari dalam keheningan yang memekakan telinga. Ia menghela napas panjang, membersihkan meja, memindahkan sisa-sisa makanan ke wadah, dan menumpuk piring-piring kotor. Setelah semua pekerjaan di meja makan selesai, Sari kembali ke dapur. Langkahnya terasa berat, seolah ia membawa beban ribuan kilogram di pundaknya. Di sana, di atas meja kecil, tergeletak piring yang seharusnya menjadi miliknya. Ia melihatnya dengan hati yang berdebar. Nasi yang tadinya pulen dan hangat kini dingin,
Bahkan sudah sedikit mengeras di beberapa bagian. Ikan bawal goreng yang renyah hanya menyisakan tulang dan sedikit daging di bagian ekor yang kering. Sayur lodeh yang ia buat dengan penuh cinta kini hanya menyisakan kuah yang menggenang dan beberapa ampas sayuran yang terabaikan. Dan sambal terasi kesukaannya? Sama sekali tidak ada jejaknya. Ini bukan yang pertama. Sejak hari pertama ia tinggal di rumah ini, ia selalu mendapat sisa-sisa. Awalnya, ia selalu mencoba bersikap positif. Mungkin mereka terlalu lapar. Mungkin ia terlalu sensitif. Namun, malam ini, ia tidak bisa lagi menyangkal kenyataan yang menyakitkan itu. Ia, yang menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, yang menahan bau bawang dan minyak panas di tubuhnya, yang memasak semua hidangan itu, hanya mendapat sisa-sisa. Ia merasa seperti seorang pembantu, bukan menantu. Perasaan itu menusuk hatinya, menimbulkan luka yang menganga. Air matanya menetes, jatuh di atas nasi yang dingin. Air mata itu terasa lebih hangat daripada nasinya. Rasanya hambar. Hambar seperti hatinya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, diperlakukan seperti barang tak berguna yang hanya pantas mendapat buangan. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia membolak-balikan badannya di ranjang. Andi di sampingnya, tertidur pulas dengan wajah tanpa beban. Sari menatap wajah suaminya, wajah yang ia cintai. Tapi malam ini, cinta itu berbaur dengan rasa kecewa yang mendalam. Mengapa Andi tidak pernah membela dirinya? Mengapa ia tidak menyadari perlakuan yang diterima istrinya? Apakah ia begitu buta? Atau ia memang sengaja berpura-pura tidak tahu? Sari bangkit dari ranjang, perlahan-lahan agar tidak membangunkan Andi. Ia berjalan ke dapur. Dapur ini, yang tadinya ia anggap sebagai singgasana, kini terasa seperti penjara. Tempat di mana ia memasak makanan untuk orang-orang yang tidak menghargai keberadaannya. Ia mengamati setiap sudut dapur, setiap panci, setiap wajan. Tangan Sari menyentuh pisau, talenan, dan semua alat masak yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Di saat itulah, sebuah kesadaran baru muncul di benaknya. Ia adalah ratu di dapur ini. Ia punya kendali. Dan ia tidak bisa terus-menerus menjadi pihak yang pasif. Ia tidak bisa terus membiarkan dirinya diperlakukan seperti sampah. Ada batas kesabaran. Dan ia merasa, ia sudah mencapai batas itu. Mulai besok, semuanya akan berubah. Ia akan berani. Ia akan melawan. Ia akan membuat mereka menyadari betapa salahnya perlakuan mereka. Tekad itu begitu kuat. Membakar amarah yang selama ini ia pendam. Sari kembali ke kamar dengan hati yang lebih ringan, namun dengan pikiran yang lebih berat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan dirinya menderita lagi. Malam itu, ia tidur dengan tekad yang akan menjadi pemicu dari semua yang akan datang. Malam itu, Sari tidur dengan mata terbuka, memandang langit-langit kamar yang gelap gulita. Bukan kantuk yang ia rasakan, melainkan gelora amarah yang membara, memanaskan setiap inci pori-pori di tubuhnya. Tekad yang ia rasakan semalam masih membakar, memberinya kekuatan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia telah membiarkan dirinya menderita selama 2 tahun, menelan pil pahit hinaan demi menjaga kedamaian yang semu. Namun, permata kesabarannya kini telah pecah berkeping-keping. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya, bukan dengan senyum ikhlas, melainkan dengan aura dingin dan ketenangan yang penuh dengan tujuan. Dapur, yang dulunya adalah tempat ia bermanja-manja dengan bumbu, kini terasa seperti medan perang yang harus ia taklukkan. Sari bergerak dengan terukur, setiap gerakannya penuh dengan perhitungan, tanpa kehangatan yang biasa ia berikan. Rina adalah orang pertama yang turun. Ia melangkah ke dapur dengan langkah santai, menganggap Sari sebagai bagian dari perabotan rumah tangga. Pagi-pagi sudah di dapur. Sari, jangan lupa buat kopi hitam untukku ya, yang manisnya pas. Ucap Rina dengan nada santai, seolah ia adalah seorang majikan dan Sari adalah pelayannya yang setia. Sari tidak menjawab. Ia hanya menoleh sekilas. Tatapan matanya lurus dan dingin, lalu kembali fokus pada masakan sarapannya. Rina merasa sedikit aneh, tapi mengabaikannya. Ia berpikir,
Mungkin Sari hanya sedang kelelahan. Tapi, keheningan Sari itu terasa begitu berat, membuat Rina tidak nyaman. Saat makan siang tiba, ketegangan mulai terasa. Sari menyajikan makan siang seperti biasa, tapi ia sengaja membatasi porsi nasi dan lauk untuk Ibu Ningsih dan Rina. Ia memastikan porsi untuk dirinya sendiri sama dengan porsi untuk Andi. Saat piring diletakkan di depan Rina, mata Rina langsung menyadari perbedaannya. Sari, kok porsi ayamnya kecil sekali? Kamu pelit ya? Rina melontarkan kritik itu dengan nada mengejek yang biasa ia gunakan, berharap Sari akan langsung memohon maaf dan memberikan tambahan. Sari, yang kini duduk di samping Andi, meletakkan piringnya dengan perlahan. Tidak, Kak, porsinya pas, kok, jawab Sari dengan suara tenang. Namun setiap kata mengandung bobot yang berat. Kalau kurang, mungkin kakak bisa tambah sendiri. Jawaban Sari yang tidak terduga membuat Ibu Ningsih dan Rina terkejut. Sari tidak pernah berani membalas. Andi, yang biasanya mengabaikan, kali ini mengangkat pandangannya dari piring, sedikit terkejut dengan perubahan sikap istrinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sore harinya, suasana di rumah terasa mencekam. Ibu Ningsih dan Rina beberapa kali berbisik-bisik sambil melirik ke arah Sari yang sedang menyiram bunga di halaman. Sari pura-pura tidak mendengar, namun hatinya tidak lagi terluka. Rasa sakit yang dulu ia rasakan kini telah digantikan oleh api amarah yang membara. Ia membiarkan mereka, karena ia tahu, momen puncaknya akan datang saat makan malam. Ketika makan malam tiba, Sari memasak dengan porsi yang lebih sedikit dari biasanya. Ia dengan sengaja memasak hanya untuk porsi yang pas. Tidak ada yang lebih. Saat menyajikan, ia menempatkan piring dengan porsi yang sangat sedikit di depan Ibu Ningsih dan Rina, sementara piring untuk dirinya dan Andi terisi normal. Sari, apa-apaan ini? Kenapa ibu cuma dapat sedikit? Teriak Ibu Ningsih. Wajahnya memerah padam. Amarahnya meledak, menghancurkan keheningan yang tebal. Rina juga ikut melancarkan protes. Iya, Sari. Apa kamu sudah gila? Kenapa kami dapat sedikit sekali? Ini adalah momen yang Sari tunggu. Ia menatap Ibu Ningsih dan Rina bergantian. Hatinya berdebar kencang, tapi ia berusaha tampil tenang. Maaf, Bu, tapi kalau saya ambil porsi yang sama dengan yang biasa Ibu dan Kak Rina dapatkan, nanti saya tidak kebagian. Saya kan juga masak, butuh makan. Jawab Sari, suaranya mantap dan penuh percaya diri. Ibu Ningsih tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia membanting sendok di meja. Kamu ini bicara apa? Tentu saja kami dapat yang lebih banyak. Kamu kan menantu. Tugasmu melayani kami. Kamu itu di sini numpang. Jadi makanlah apa yang kami berikan. Jangan banyak protes. Teriaknya dengan mata melotot, menudingkan jari ke wajah Sari. Kata-kata itu, numpang, bagaikan anak panah yang menembus jantung Sari. Namun, kali ini, rasa sakitnya tidak berubah menjadi air mata, melainkan menjadi amarah yang membara. Numpang. Batinnya. Aku yang memasak setiap hari. Aku yang mengurus rumah. Aku yang merawat semuanya. Aku bahkan menghabiskan uang tabunganku untuk membeli bahan makanan terbaik. Dan aku dibilang numpang. Rina, yang melihat amarah ibunya, menimpali dengan sinis. Lagi pula, masakanmu itu tidak seistimewa itu sampai harus mendapat porsi yang sama dengan kami. Sari merasa hancur. Bukan karena ia dihina, tetapi karena ia akhirnya mendapatkan jawaban yang ia cari. Perlakuan mereka bukanlah ketidaksengajaan, melainkan penghinaan yang disengaja. Rasa sakit itu, kali ini, tidak berubah menjadi air mata. Sebaliknya, ia berubah menjadi amarah yang membara. Amarah yang memberikan kekuatan luar biasa. Sari mengambil napas dalam-dalam. Baik, Bu. Jika itu yang Ibu mau, maka saya akan melayani. Tapi, saya tidak akan menjadi orang bodoh yang mengorbankan diri sendiri. Mulai sekarang, saya akan melayani dengan cara saya sendiri. Ia menatap Andi, suaminya, yang masih diam. Tatapan Sari penuh dengan kekecewaan dan harapan yang hancur. Andi, untuk pertama kalinya,
merasa takut. Ia melihat tekad yang luar biasa di mata istrinya, dan ia tahu, semuanya tidak akan sama lagi. Malam itu, Sari kembali ke kamar dengan hati yang hancur, namun juga dengan kekuatan baru. Kata-kata, numpang, dan tugasmu melayani, telah mengikis habis kesabarannya. Ia tidak akan meminta belas kasihan lagi. Ia akan mengambil kembali kendali atas hidupnya, atas rumahnya, dan atas kebahagiaannya. Ia tidak lagi peduli apakah mereka akan menyukainya atau tidak. Matahari pagi menyusup dari celah jendela, tetapi cahayanya terasa hambar bagi Sari. Tidurnya semalam dipenuhi dengan fragmen-fragmen percakapan yang menyakitkan dan wajah-wajah sinis yang menganggapnya remeh. Namun, tidak ada lagi air mata. Rasa sakit itu kini mengeras menjadi sebuah tekad yang dingin dan tak tergoyahkan. Pagi ini, Sari tidak lagi menjadi istri yang penuh kasih di dapur. Ia adalah seorang komandan yang sedang menyusun strategi di medan perang miliknya. Ia bangun pagi-pagi, bukan untuk memasak, melainkan untuk duduk di meja dapur yang sunyi. Di depannya, ia membuka buku catatan kecilnya, dan mulai menghitung. Selama ini, Ibu Ningsih memberinya uang belanja harian yang pas-pasan, sering kali kurang. Sari selalu menutupi kekurangannya dengan tabungannya sendiri, uang yang ia sisihkan dari hasil kerja paruh waktunya sebagai penulis konten lepas. Uang itu seharusnya menjadi dana darurat mereka, atau mungkin untuk liburan impiannya bersama Andi. Kini, ia sadar, uang itu telah ia buang sia-sia demi memuaskan perut orang-orang yang tidak menghargainya. Sebuah kepahitan menusuk hatinya, namun ia menggunakannya sebagai bahan bakar. Mulai hari ini, bisiknya pada dirinya sendiri, tidak ada lagi uang pribadi yang akan keluar. Kita bermain sesuai aturan ibu. Ketika Ibu Ningsih datang ke dapur, ia meletakkan sejumlah uang di meja dengan gerakan yang sama seperti biasa, dingin dan acuh tak acuh. Sari, ini uang belanja hari ini. Jangan lupa beli ayam yang besar ya. Rina mau makan ayam goreng. Dan jangan lupa, ibu mau sayur lodeh yang banyak, kemarin kurang. Ibu Ningsih tidak melihat Sari, matanya hanya tertuju pada jendela, seolah-olah Sari hanyalah hantu yang tak kasat mata. Sari mengambil uang itu. Uang itu terasa dingin di tangannya, bukan hanya karena wujudnya, tapi karena ia tahu betapa tidak adilnya perlakuan itu. Uang itu hanya cukup untuk membeli seekor ayam kecil dan beberapa sayuran, jauh dari porsi banyak yang diminta Ibu Ningsih. Sari menatap uang itu, lalu menatap punggung Ibu Ningsih yang menghilang ke ruang tamu. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ada ketenangan yang menakutkan dalam dirinya. Rencana Sari tidak hanya berhenti di situ. Hari itu, ia melakukan hal-hal kecil yang tidak biasa. Ia mulai mengunci pintu dapur setiap kali ia keluar, bahkan untuk pergi ke kamar mandi. Kulkas dan lemari dapur yang tadinya selalu terbuka, kini terkunci dengan gembok kecil yang sengaja ia beli. Ia tahu, Ibu Ningsih dan Rina seringkali mengambil camilan atau makanan ringan di kulkas di luar jam makan. Aksi kecil ini membuat Ibu Ningsih dan Rina merasa aneh, tetapi mereka tidak berani bertanya. Mereka menganggap Sari aneh, tetapi tidak curiga. Mereka beranggapan Sari sedang PMS atau sedang dalam mood buruk, seperti yang sering mereka tuduhkan sebelumnya. Saat pergi ke pasar, Sari tidak lagi memilih bahan makanan terbaik seperti dulu. Ia membeli ayam dengan ukuran yang jauh lebih kecil dan sayuran yang dijual dengan harga miring. Ia menawar dengan gigih, memastikan setiap sen dari uang yang diberikan Ibu Ningsih digunakan secara efisien. Ayamnya kok kecil, Neng? Biasanya beli yang gede. Tanya penjual langganannya. Sari hanya tersenyum dingin. Lagi mau coba yang kecil, Pak? Lebih praktis. Kata-kata itu terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Saat makan siang, ketegangan mulai terasa. Sari menyajikan hidangan dengan porsi yang sangat terbatas. Kali ini, ia menyajikan porsi yang sama untuk semua orang, termasuk untuk dirinya sendiri. Ayam goreng yang tadinya mereka harapkan besar, kini hanya berupa potongan kecil, seukuran telapak tangan. Hanya ada 3 potong ayam, 1 untuk setiap orang. Sari, kok ayamnya kecil sekali? Protes Rina dengan nada tinggi. Kamu sengaja, ya?
Sari duduk di kursinya, di samping Andi. Ia menatap piringnya, lalu menatap Rina. "Maaf, Kak. Uangnya hanya cukup untuk beli ayam yang seperti ini," jawab Sari dengan suara tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Rina terdiam, menatap ibunya dengan tatapan bingung. Ibu Ningsih juga terdiam. Mereka berdua belum menyadari bahwa ini bukan hanya soal porsi, tapi tentang perlawanan. Mereka beranggapan Sari sedang pelit. Tidak lebih. Sore harinya, Rina merasa lapar. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan terkejut. Kulkasnya terkunci. Ia mencoba membukanya dengan paksa, tapi tidak bisa. Ia memanggil ibunya. "Bu, kulkasnya dikunci." "Sari gila ya?" Ibu Ningsih datang, mencoba membuka kulkas, tetapi ia juga tidak bisa. Mereka berdua bingung, frustrasi, dan lapar. Mereka tidak berani bertanya pada Sari, karena mereka tahu, Sari akan memberikan jawaban yang tidak mereka sukai. Malam harinya, rencana Sari berlanjut. Ia memasak mie goreng, hidangan yang murah dan praktis. Ketika ia menyajikannya, ia dengan sengaja hanya memasak untuk porsi yang pas-pasan. Ibu Ningsih dan Rina hanya mendapat satu piring kecil mie goreng, sementara Sari dan Andi mendapat porsi yang sama. "Ini apa-apaan Sari? Kenapa cuma mie goreng?" Ibu Ningsih langsung mengeluh. "Kamu ini sudah gila ya? Sejak kapan kamu jadi pelit begini?" Sari hanya menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. "Saya tidak gila, Bu. Saya hanya memasak sesuai uang yang ibu berikan. Lagi pula, saya juga butuh makan," jawabnya santai. Andi, yang selama ini hanya diam, mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat perubahan drastis pada Sari. Istrinya tidak lagi tersenyum, tidak lagi berbicara ramah. Ia terlihat seperti orang asing. Namun, ia tidak berani bertanya atau memihak, hanya bisa menelan makanannya dengan canggung. Ia melihat bagaimana Sari, yang tadinya selalu mengalah, kini menjadi sosok yang tidak bisa diremehkan. Ketegangan di rumah semakin memuncak. Ibu Ningsih dan Rina mulai mengeluh setiap hari. Mereka mengeluhkan porsi makanan yang kecil, jenis makanan yang tidak mereka sukai, dan bahkan cara Sari memasak. Namun, Sari tidak lagi peduli. Ia hanya menanggapi dengan singkat. "Uangnya hanya cukup segitu, Bu. Atau, masaknya begini, Kak, biar tidak cepat basi." Melihat ketegasan Sari, Ibu Ningsih dan Rina mulai kesal. Mereka mulai curiga, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak punya uang untuk belanja sendiri, dan mereka juga tidak bisa memasak. Mereka hanya bisa mengeluh dan berharap Sari akan kembali seperti semula. Namun, mereka salah besar. Sari tidak akan pernah kembali seperti semula. Ia sudah terlanjur sakit hati, dan kini ia sudah berada di titik tidak bisa kembali. Malam itu, Sari menatap Andi yang duduk di sampingnya. "Mas, apa kamu tidak menyadari apa yang sedang terjadi?" tanya Sari. Andi terdiam. Ia menatap istrinya, lalu menundukkan kepalanya. "Aku tahu, Sari. Tapi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka ibuku dan kakakku," jawabnya pelan. "Mas, mereka sudah memperlakukan aku seperti pembantu. Bahkan mereka bilang aku numpang di rumah ini," kata Sari. Suaranya bergetar menahan tangis. "Rumah ini kan rumah kita, Mas. Kenapa aku yang harus diperlakukan seperti itu?" Andi tidak bisa menjawab. Ia tahu Sari benar, tapi ia terlalu takut untuk melawan ibunya dan kakaknya. Sari menatapnya dengan kecewa. "Baiklah, Mas. Jika kamu tidak bisa membela aku, biarkan aku yang membela diri sendiri," katanya, lalu pergi ke kamar. Andi hanya bisa terdiam, menyesali kelemahannya. Malam itu, hening menjalar di dalam kamar Andi dan Sari. Setelah Sari meninggalkan ruangan, Andi hanya bisa terdiam, duduk di tepi ranjang dengan perasaan campur aduk yang menyesakkan dada. Kata-kata Sari, yang diucapkan dengan suara bergetar menahan tangis. "Mas, mereka sudah memperlakukan aku seperti pembantu. Bahkan mereka bilang aku numpang di rumah ini," terus terngiang di telinganya.
menampar kesadaran yang selama ini ia tutupi rapat-rapat. Ia selama ini selalu menganggap masalah sepele, berharap badai akan berlalu dengan sendirinya. Namun kini ia sadar bahwa ia telah membiarkan luka istrinya membusuk begitu lama. Ia tidak hanya bersikap pasif, ia juga pengecut. Ia menatap pintu yang tertutup, membayangkan wajah istrinya yang penuh kekecewaan. Ia mencintai Sari, lebih dari apapun. Tetapi cinta itu selama ini ia sembunyikan di bawah lapisan tebal ketakutan akan konflik dengan ibu dan Rina. Namun, malam ini, ia sadar, ia harus memilih. Jika ia tidak berpihak pada Sari, ia akan kehilangan istrinya selamanya, dan hidupnya akan terasa hampa. Di kamar lain, Sari tidak bisa memejamkan mata. Ia tahu perkataannya pada Andi adalah sebuah pertaruhan besar. Ia telah mengeluarkan ultimatum terakhirnya, dan kini ia hanya bisa menunggu. Hatinya sakit, bukan hanya karena perlakuan mertuanya yang kejam, tetapi juga karena sikap pasif suaminya yang sangat melukai. Ia sadar, jika Andi tidak berpihak padanya, ia harus mengambil keputusan yang lebih besar lagi untuk menyelamatkan harga dirinya. Tekad itu begitu kuat, tetapi ia juga sangat ketakutan. Pagi-pagi keesokan harinya, suasana di rumah menjadi semakin dingin. Meja makan terasa seperti ladang ranjau, di mana setiap gerakan dan kata-kata harus diwaspadai. Sari menyajikan sarapan dengan porsi yang sangat terbatas, nasi dan tempe goreng. Tidak ada telur, tidak ada sayur, hanya tempe goreng yang dipotong kecil-kecil. Wajah Ibu Ningsih dan Rina langsung berubah masam. "Sari, cuma ini sarapan kita? Tidak ada lauk lain?" keluh Rina, menatap piringnya dengan tidak percaya. "Kamu sengaja mau bikin kita kelaparan, ya? Uangnya hanya cukup untuk membeli tempe. Kak, syukuri saja apa yang ada," jawab Sari singkat, sambil mengambil piringnya sendiri. Ia makan dengan tenang, mengabaikan tatapan tajam dan bisik-bisik yang datang dari arah meja. Ibu Ningsih dan Rina, yang terbiasa menikmati sarapan mewah, merasa sangat tersiksa. Perut mereka keroncongan, dan mereka mulai merasa frustrasi. Mereka mencoba membuka kulkas, tetapi lagi-lagi terkunci. Mereka mencoba mencari camilan di lemari dapur, tetapi juga terkunci. Mereka merasa terisolasi dan tak berdaya di rumah mereka sendiri. "Bu, kita harus bicara sama Sari," bisik Rina pada ibunya. "Dia sudah keterlaluan." Ibu Ningsih, yang biasanya mendominasi, kali ini terlihat ragu. "Kamu yang bicara dengannya." "Ibu tidak mau. Dia sudah gila. Ibu sudah bilang, dia ini memang tidak waras." Akhirnya, Rina, yang merasa paling lapar, memberanikan diri. Ia menghampiri Sari yang sedang mencuci piring di dapur. "Sari, kamu ini kenapa sih? Kenapa kulkasnya dikunci? Kenapa porsi makanan jadi sedikit sekali? Kami ini keluarga kamu." Sari mematikan keran air, lalu menoleh. Tatapannya dingin dan menakutkan. "Kak, saya sudah bilang, saya hanya memasak sesuai uang yang ibu berikan. Soal kulkas, itu hak saya. Saya tidak mau makanan dan camilan yang saya beli dengan uang saya tiba-tiba hilang begitu saja. Saya juga butuh privasi." "Tapi kan itu uang ibu. Dan kami ini keluarga kamu," teriak Rina. Suaranya naik 1 oktav. "Saya tahu, tapi kakak dan ibu yang bilang saya ini numpang. Jadi, saya hanya menggunakan apa yang diberikan untuk numpang," jawab Sari dengan nada yang penuh sindiran, membuat Rina terdiam. Konfrontasi kecil itu menyebar ke seluruh rumah. Andi, yang sedang membaca koran, merasa sangat tidak nyaman. Ia melihat ibunya dan kakaknya kelaparan, tetapi ia juga melihat ketegasan Sari. Ia merasa terjepit di antara dua sisi. Malam harinya, puncaknya terjadi. Ibu Ningsih, yang sudah tidak tahan dengan porsi makan yang sedikit, memutuskan untuk memasak sendiri. Ia mengambil bahan-bahan dari kulkas yang tidak terkunci, lalu mencoba membuat tumis kangkung. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak tahu bagaimana memotong bawang atau meracik bumbu. Rina juga tidak bisa membantunya. Mereka berdua bingung, tidak tahu bagaimana memotong bawang atau meracik bumbu. Akhirnya,
Mereka menyerah, dan Ibu Ningsih membanting wajan ke lantai. "Sari, kamu lihat ini. Kamu sengaja mau bikin kami kelaparan," teriak Ibu Ningsih. Sari muncul dari kamarnya, menatap wajan yang tergeletak di lantai. Ia melihat nasi dingin dan tempe kering di piring mereka. Ia melihat wajah Ibu Ningsih yang memerah, dan Rina yang menangis. "Saya tidak sengaja, Bu. Saya hanya memasak sesuai uang yang diberikan. Jika ibu dan kakak bisa memasak, kenapa tidak dari dulu saja?" Andi, yang melihat semua ini, akhirnya tidak bisa diam lagi. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menghampiri Sari. "Sari, ibu sudah keterlaluan. Tapi kamu juga jangan begini." Sari menatap suaminya dengan mata berair. "Mas, apa aku salah kalau aku membela diri sendiri? Apa aku salah kalau aku tidak mau jadi pembantu di rumah sendiri?" "Tidak, Sari. Kamu tidak salah," jawab Andi. Ia lalu menoleh ke arah ibunya dan Rina. "Ibu, Rina, Sari benar. Dia istriku, bukan pembantu. Dan mulai sekarang, kita tidak bisa memperlakukannya seperti itu lagi." Ibu Ningsih dan Rina terkejut. Ini adalah pertama kalinya Andi membela Sari di depan mereka. Mereka melihat mata Andi yang serius, dan mereka tahu, Andi sudah membuat keputusannya. Malam itu, di tengah wajan yang tergeletak di lantai, sebuah babak baru dimulai. Babak di mana Sari tidak lagi menjadi pihak yang lemah, dan Andi akhirnya memilih untuk berpihak pada istrinya. Malam itu, di tengah wajan yang tergeletak di lantai, sebuah babak baru dimulai. Pernyataan tegas Andi, yang membela Sari di hadapan Ibu Ningsih dan Rina, bagaikan gempa bumi kecil yang mengguncang fondasi keluarga mereka. Selama ini, Andi selalu menjadi penonton yang pasif, tetapi kini ia telah memilih untuk menjadi pemain. Ia berdiri di samping Sari, bahunya tegak, tatapan matanya serius. "Ibu, Rina, Sari benar," ucap Andi lagi, suaranya tenang namun penuh otoritas. "Dia istriku, bukan pembantu. Dan mulai sekarang, kita tidak bisa memperlakukannya seperti itu lagi. Aku minta maaf, Sari. Aku seharusnya tidak membiarkan ini terjadi." Pengakuan Andi membuat Sari terharu. Air matanya, yang selama ini ia tahan, akhirnya mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega dan kebahagiaan. Ia merasa tidak lagi sendirian. Andi akhirnya melihatnya, mendengarnya, dan berdiri di sisinya. Ibu Ningsih dan Rina terkejut. Mereka tidak pernah melihat Andi seberani ini. Wajah mereka yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi kebingungan. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tanpa berkata apa-apa, Ibu Ningsih mengambil wajan yang tergeletak di lantai, lalu pergi ke kamarnya. Rina mengikutinya, dengan wajah yang masih terkejut. Kini, tinggal Sari dan Andi berdua di dapur. Andi menghampiri Sari, lalu memeluknya erat. "Maafkan aku, Sari. Aku pengecut," bisik Andi di telinga Sari. "Tidak, Mas. Kamu tidak pengecut. Kamu berani," jawab Sari, suaranya bergetar. "Terima kasih, Mas." Malam itu, Sari dan Andi membicarakan segalanya. Andi meminta maaf atas semua kelalaiannya. Ia berjanji akan menjadi suami yang lebih baik, suami yang akan selalu membela istrinya. Sari, dengan hati terbuka, memaafkan Andi. Mereka berdua menyadari, kebahagiaan rumah tangga mereka tidak akan pernah bisa dibangun di atas penderitaan salah satu pihak. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa berbeda. Ibu Ningsih dan Rina tidak lagi mengeluh. Mereka sarapan dengan tenang, meskipun porsinya tetap sedikit. Mereka tidak berani lagi mengomentari masakan Sari. Mereka juga tidak berani lagi meminta Sari untuk membuatkan kopi atau teh. Mereka mulai membersihkan piring-piring kotor mereka sendiri. Andi, sebagai kepala keluarga, mengambil alih kendali. Ia berbicara dengan ibunya dan Rina, menjelaskan bahwa mereka semua harus saling menghargai. Ia juga mulai memberikan uang belanja yang cukup untuk Sari, bahkan lebih. Ia tidak mau lagi melihat istrinya menderita. Sari, yang kini merasa dihargai dan dicintai,
kembali memasak dengan segenap hatinya. Dapur kini tidak lagi menjadi medan perang, melainkan kembali menjadi singgasana. Ia meracik bumbu, memasak hidangan lezat, dan menyajikannya dengan senyuman tulus. Hubungan Sari dengan Ibu Ningsih dan Rina tidak langsung membaik. Mereka masih canggung, tetapi mereka sudah mulai saling menghormati. Mereka tahu, Sari bukanlah pembantu, melainkan istri Andi, dan mereka tidak bisa lagi memperlakukannya seenaknya. Babak baru telah dimulai. Babak di mana Sari tidak lagi menjadi pihak yang lemah, melainkan seorang ratu di rumahnya sendiri. Ia telah berjuang, ia telah berkorban, dan kini ia mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, kebahagiaan dan harga diri. Keputusan Andi untuk membela Sari pada malam itu menjadi titik balik yang sesungguhnya. Sebuah gempa yang merobohkan tembok-tembok arogansi yang selama ini melindungi Ibu Ningsih dan Rina. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa begitu canggung, diselimuti keheningan yang tebal dan mencekam. Meja makan, yang biasanya ramai dengan keluhan dan omelan, kini sunyi senyap. Ibu Ningsih dan Rina sarapan dengan porsi yang sama, tanpa keluhan, tanpa bisik-bisik, dan tanpa tatapan tajam. Mereka makan dalam diam, seolah-olah kata-kata Andi malam itu masih menggema di telinga mereka, sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Tatapan mereka sesekali mencuri pandang ke arah Sari, ada campuran rasa malu, heran, dan kebingungan di sana. Sari, yang kini merasa lebih dihargai dan memiliki kekuatan baru, kembali memasak dengan segenap hatinya, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi membeli bahan-bahan paling murah atau menekan dirinya sendiri. Ia pergi ke pasar dengan uang belanja yang diberikan Andi, uang yang kini jauh lebih layak, dan memilih bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Dapur kini tidak lagi menjadi medan perang, melainkan kembali menjadi singgasana di mana ia bisa mengekspresikan cintanya melalui hidangan. Ia meracik bumbu, memasak hidangan lezat, dan menyajikannya dengan senyuman tulus. Senyum yang kini terasa lebih ringan dan lepas dari beban. Sementara itu, Andi benar-benar memenuhi janjinya. Sebagai kepala keluarga, ia mengambil alih kendali. Ia tidak lagi pasif. Sore harinya, saat Sari selesai memasak, ia melihat Andi sedang duduk bersama Ibu Ningsih dan Rina di ruang tamu. Ia mendengar Andi berbicara dengan nada yang tenang namun penuh otoritas. "Ibu, Rina, ini rumah kita semua. Kedepannya, kita harus saling menghargai. Sari adalah istriku, dan dia punya hak yang sama di rumah ini. Semua tugas rumah tangga, kita bisa bagi rata, tidak hanya Sari yang harus mengerjakannya." Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Hubungan Sari dengan Ibu Ningsih dan Rina masih canggung, tetapi mereka sudah mulai saling menghormati. Mereka tahu, Sari bukanlah pembantu, melainkan istri Andi, dan mereka tidak bisa lagi memperlakukannya seenaknya. Ibu Ningsih dan Rina, yang selama ini terbiasa dilayani, perlahan-lahan mulai belajar untuk mandiri. Mereka mulai mencuci piring kotor mereka sendiri, membantu membersihkan rumah, dan bahkan Rina mulai belajar memasak dari Sari. Awalnya, Rina melakukannya dengan wajah masam, tetapi setelah Sari menunjukkan cara-cara praktis dan mudah, ia mulai menikmati prosesnya. Suatu sore, Sari sedang menyiram bunga di halaman. Ibu Ningsih menghampirinya, lalu duduk di kursi taman. "Sari," panggilnya. Sari menoleh, sedikit terkejut. Saya minta maaf," ucap Ibu Ningsih, suaranya pelan dan bergetar. "Saya tahu, saya sudah keterlaluan. Saya malu dengan diri saya sendiri. Saya sudah salah menilai kamu." Sari tidak langsung menjawab. Ia menatap Ibu Ningsih, mencoba mencari ketulusan di matanya. Ia melihat penyesalan di sana, dan matanya berkaca-kaca. "Saya juga minta maaf, Bu," jawab Sari, suaranya lembut. "Saya seharusnya tidak membalas perlakuan ibu dengan cara itu. Saya tahu, saya sudah terlalu marah." Malam itu, Sari dan Andi membicarakan segalanya. Andi meminta maaf atas semua kelalaiannya. Ia berjanji akan menjadi suami yang lebih baik, suami yang akan selalu membela istrinya. Sari, dengan hati terbuka, memaafkan Andi.
Mereka berdua menyadari, kebahagiaan rumah tangga mereka tidak akan pernah bisa dibangun di atas penderitaan salah satu pihak. Babak baru telah dimulai. Babak di mana Sari tidak lagi menjadi pihak yang lemah, melainkan seorang ratu di rumahnya sendiri. Ia telah berjuang, ia telah berkorban, dan kini ia mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, kebahagiaan dan harga diri. Setelah perdamaian yang terjadi, hari-hari di rumah itu terasa berbeda. Udara yang dulu dipenuhi ketegangan dan bisik-bisik menusuk kini terasa ringan dan penuh kelegaan. Hening yang mencekam di meja makan digantikan oleh obrolan santai dan sesekali tawa. Sari dan Andi, yang sebelumnya terperangkap dalam peran masing-masing sebagai korban dan penonton pasif, kini bekerja sama sebagai sebuah tim yang solid. Kebahagiaan rumah tangga yang sempat meredup kini kembali bersinar, lebih terang dari sebelumnya, karena dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, saling menghargai. Pada suatu malam, setelah Ibu Ningsih dan Rina masuk ke kamar mereka, Sari dan Andi duduk berdua di teras belakang. Angin malam yang sejuk membelai wajah mereka. Andi meraih tangan Sari dan menggenggamnya erat. "Terima kasih, Sari," bisiknya. "Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah mengajariku apa arti menjadi seorang suami." Sari menyandarkan kepalanya di bahu Andi. "Aku juga berterima kasih, Mas. Akhirnya, aku merasa punya rumah. Rumah yang benar-benar rumah." Mereka membicarakan masa depan mereka, bukan lagi dengan ketakutan, melainkan dengan harapan. Andi berjanji untuk lebih terbuka dan melibatkan Sari dalam setiap keputusan keluarga, termasuk keuangan. Mereka mulai merencanakan liburan kecil, sesuatu yang dulu hanya menjadi mimpi. Andi juga mengusulkan untuk mencari rumah kontrakan sendiri agar mereka bisa memiliki privasi, namun Sari menolak dengan lembut. "Tidak, Mas. Aku sudah memaafkan mereka. Aku ingin kita semua belajar untuk hidup bersama, layaknya sebuah keluarga sungguhan." Perubahan yang paling terlihat dan terasa adalah pada Ibu Ningsih dan Rina. Mereka tidak lagi bersikap superior, melainkan menjadi lebih rendah hati. Mereka menyadari bahwa sikap arogansi dan keegoisan mereka selama ini hanya membawa kesengsaraan, tidak hanya bagi Sari, tetapi juga bagi mereka sendiri. Mereka belajar untuk menghargai kehadiran Sari dan peran pentingnya di rumah itu. Ibu Ningsih, yang dulu selalu meminta Sari untuk membuatkan kopi, kini membuat kopinya sendiri. Suatu pagi, Sari melihat Ibu Ningsih berdiri di dapur, mencoba menyalakan kompor. Tangannya gemetar, dan ia terlihat sangat bingung. Sari, tanpa berkata apa-apa, menghampirinya dan dengan lembut memegang tangan Ibu Ningsih, membantunya menyalakan kompor. "Begini, Bu," kata Sari. Suaranya lembut. Ibu Ningsih menatap Sari. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak," ucapnya. Sebuah kata yang tidak pernah Sari dengar sebelumnya. Sejak saat itu, Ibu Ningsih mulai membuat kopinya sendiri. Ia bahkan sesekali menawarkan Sari secangkir kopi yang ia buat. Sebuah gestur kecil yang sangat berarti, yang menandakan bahwa ia mulai menerima Sari sebagai anaknya, bukan pembantu. Perubahan pada Rina juga sangat dramatis. Rina, yang dulunya hanya bisa mengeluh, kini mulai belajar memasak dari Sari. Awalnya, ia canggung dan sering membuat kesalahan, tetapi Sari dengan sabar membimbingnya. Suatu sore, Rina mencoba membuat tumis kangkung, hidangan yang dulu menjadi pemicu keributan. Sari duduk di samping Rina, mengajarinya bagaimana memotong bawang dan meracik bumbu. "Kamu harus hati-hati, Kak. Jangan sampai bawangnya gosong," kata Sari, sambil tertawa. Rina juga ikut tertawa. Mereka berdua, yang dulunya bagaikan musuh, kini menjadi teman di dapur, saling bercerita dan berbagi tawa. Puncak dari semua perubahan ini terjadi pada suatu malam saat makan malam. Sari dan Rina, yang kini bekerja sama di dapur, menyajikan hidangan lezat. Di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat dan tawa, Ibu Ningsih menatap Sari dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Sari," panggilnya. Suaranya pelan dan bergetar. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ibu menyesal. Ibu malu dengan diri ibu sendiri. "Maafkan ibu, ya." Air mata Sari mengalir. Ia tidak menyangka,
Ibu Ningsih akan meminta maaf. Saya sudah memaafkan ibu, jawab Sari, sambil tersenyum. Semuanya sudah berlalu, Bu. Mari kita mulai lagi. Rina, yang duduk di samping ibunya, juga ikut meminta maaf. Sari, aku juga minta maaf, ya? Aku juga sudah keterlaluan. Aku janji, aku akan jadi adik yang lebih baik untukmu. Sari mengangguk, lalu memeluk Rina. Malam itu, mereka semua menyadari, keluarga bukanlah tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang saling menghargai, saling memaafkan, dan saling mencintai. Babak baru telah dimulai. Babak di mana Sari tidak lagi menjadi pihak yang lemah, melainkan seorang ratu di rumahnya sendiri. Ia telah berjuang, ia telah berkorban, dan kini ia mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, kebahagiaan dan harga diri. Hari-hari berlalu, dan kebahagiaan yang baru ditemukan di rumah itu terasa semakin nyata. Pagi tidak lagi dimulai dengan ketegangan yang menyesakan, melainkan dengan aroma masakan lezat yang dibuat Sari dan Rina bersama-sama di dapur. Dapur yang dulu menjadi medan perang kini berubah menjadi ruang kerja yang dipenuhi tawa dan percakapan ringan. Ibu Ningsih, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di teras depan, seringkali tersenyum. Bukan lagi senyuman penuh rencana, melainkan senyuman penuh kedamaian, melihat keakraban kedua menantu dan anaknya. Ia tak lagi sibuk memikirkan cara mengendalikan, melainkan menikmati setiap momen kedamaian yang ia miliki. Suatu sore, Ibu Ningsih memanggil Sari dan Rina untuk duduk bersamanya. Ibu tidak menyangka, katanya. Suaranya pelan dan penuh emosi. Dulu, rumah ini terasa besar dan kosong. Sekarang, rasanya hangat. Ini semua berkat kalian, Nak. Sari dan Rina saling pandang. Senyum tulus merekah di wajah mereka. Mereka tahu, pengakuan itu datang dari hati yang tulus. Sari dan Andi semakin solid sebagai pasangan. Mereka sering menghabiskan malam di teras belakang, berbagi mimpi dan harapan di bawah langit berbintang. Andi selalu menggenggam tangan Sari, seolah meyakinkan bahwa ia akan selalu berada di sisinya. Mas, aku senang kita bisa sampai di titik ini, kata Sari suatu malam, menyandarkan kepalanya di bahu Andi. Aku tidak menyangka, semuanya bisa berubah secepat ini. Aku juga. Sayang, jawab Andi, mencium kening Sari dengan lembut. Maafkan aku yang dulu terlalu pengecut. Sekarang, aku janji, tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Andi, sebagai kepala keluarga, benar-benar menunjukkan tanggung jawabnya. Ia tidak hanya memastikan Sari mendapatkan uang belanja yang cukup, tetapi juga mulai menabung untuk masa depan mereka. Ia bahkan mengajak Sari untuk membuka rekening bank bersama. Ini untuk kita berdua, katanya. Supaya kita bisa merencanakan masa depan kita, bersama-sama. Sari merasa sangat terharu. Ia melihat Andi yang baru, Andi yang berani dan bertanggung jawab. Ia merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Andi. Ia juga semakin akrab dengan Ibu Ningsih dan Rina. Mereka sering bertukar cerita, berbagi resep, dan berbelanja bersama. Rina, yang dulunya hanya bisa mengeluh, kini mulai bekerja di toko daring kecil yang ia bangun bersama Sari. Mereka menjual kue kering dan camilan buatan tangan yang mereka buat bersama, dan hasilnya cukup lumayan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Sari menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia sering merasa mual di pagi hari, dan nafsu makannya berubah drastis. Dulu, ia suka makan makanan pedas, tetapi kini, ia tidak bisa mencium baunya sama sekali. Ia menjadi lebih sensitif terhadap bau, dan badannya terasa cepat lelah. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Andi, takut akan mengecewakannya. Ia pikir, mungkin ini hanya gejala kelelahan biasa, karena akhir-akhir ini ia memang lebih sibuk mengurus rumah dan toko daring bersama Rina. Suatu pagi, saat Sari dan Rina sedang memasak di dapur, Sari tiba-tiba merasa pusing. Ia hampir jatuh, tetapi Rina dengan sigap menahannya. Sari, kamu kenapa? Tanya Rina, cemas. Sari menggelengkan kepala, mencoba tersenyum. Aku tidak apa-apa, Kak, cuma pusing sedikit. Rina tidak percaya.
Ia melihat Sari dengan tatapan curiga. Jangan-jangan. Ia lalu tersenyum, senyum penuh arti. Sudah berapa lama kamu tidak datang Bulan? Tanya Rina, berbisik. Wajah Sari langsung memerah. Ia baru menyadari, ia sudah terlambat datang Bulan selama lebih dari 1 bulan. Sari diam-diam membeli alat tes kehamilan. Ia melakukannya di pagi hari, saat semua orang masih tidur. Tangannya gemetar saat ia menunggu hasilnya. Hatinya berdegup kencang, antara takut dan berharap. 2 garis merah muncul, jelas dan tegas. Sari menangis. Ia tidak menyangka, kebahagiaan ini datang begitu cepat. Andi, yang melihat Sari menangis di kamar mandi, panik. Sari, ada apa? Kamu kenapa? Tanyanya, menghampiri Sari. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa memberikan alat tes kehamilan itu pada Andi. Andi melihatnya. Lalu matanya membelalak. Ia menatap Sari, lalu tersenyum lebar. Ia mengangkat Sari, lalu memutarnya. Sayang, kita akan punya anak. Teriaknya, penuh kebahagiaan. Suara teriakan Andi membangunkan seluruh isi rumah. Ibu Ningsih dan Rina keluar dari kamar mereka. Cemas. Ada apa? Andi, kenapa ribut sekali? Tanya Ibu Ningsih. Andi, dengan wajah berbinar, menatap ibunya. Bu, ibu akan punya cucu. Sari hamil. Ibu Ningsih dan Rina terkejut. Mereka menatap Sari. Lalu air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Ibu Ningsih memeluk Sari dengan erat. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Terima kasih, Nak. Bisiknya. Terima kasih sudah memberikan ibu cucu. Rina juga memeluk Sari. Lalu membelai perut Sari yang masih rata. Aku akan jadi tante. Teriaknya, riang. Babak baru telah dimulai. Babak di mana Sari tidak lagi menjadi pihak yang lemah, melainkan seorang ratu di rumahnya sendiri. Ia telah berjuang, ia telah berkorban, dan kini ia mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, kebahagiaan dan harga diri, serta sebuah keajaiban kecil yang akan semakin melengkapi keluarga mereka. Suara teriakan Andi yang penuh kebahagiaan, Sari hamil, bergema di seluruh penjuru rumah, sebuah pengumuman yang lebih kuat dan lebih indah dari gema manapun. Kegembiraan itu menyebar dengan cepat, menghapus sisa-sisa ketegangan yang mungkin masih tersisa di sudut-sudut rumah, bahkan di dalam hati yang paling membatu sekalipun. Ibu Ningsih, yang awalnya terkejut, kini tak bisa menahan air matanya. Butiran-butiran air mata itu bukan berasal dari kesedihan, melainkan dari perpaduan kebahagiaan dan penyesalan yang mendalam. Ia berjalan mendekat ke arah Sari, tangannya yang keriput dengan lembut membelai rambut menantunya. Gerakan yang dulu tak pernah ia lakukan, kini terasa begitu alami. Maafkan ibu, Nak, bisiknya. Suaranya tercekat. Wajahnya yang keriput kini terlihat begitu rapuh. Maafkan segala perlakuan buruk ibu selama ini. Terima kasih sudah memberikan ibu cucu. Bisikannya yang tulus itu menyentuh hati Sari, meleburkan sisa-sisa sakit hati yang pernah ia rasakan. Sari mengangguk, memeluk Ibu Ningsih dengan erat. Sebuah pelukan yang tidak pernah ia duga akan terjadi. Pelukan itu bagaikan jembatan yang menyatukan dua hati yang pernah terpisah oleh kesalahpahaman dan keangkuhan. Rina, yang tak kalah gembira, melompat-lompat dan memeluk Sari, lalu berlutut di depan perut Sari yang masih rata. Halo, keponakanku. Tante sudah tidak sabar menunggumu, teriaknya riang, menempelkan telinganya ke perut Sari seolah-olah ia sudah bisa mendengar suara di dalamnya. Rina, yang dulunya dingin dan penuh prasangka, kini terlihat seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan hadiah terindahnya. Sejak pengumuman itu, kehidupan di rumah itu berubah total. Fokus keluarga kini beralih sepenuhnya pada kesehatan Sari dan calon bayi. Dapur yang dulu menjadi tempat Sari berjuang kini menjadi pusat perhatian dan kasih sayang. Andi, yang biasanya pergi kerja pagi-pagi, kini menyempatkan diri untuk membuatkan Sari sarapan ringan dan teh jahe hangat untuk mengatasi mual. Aroma roti panggang dan teh jahe kini menjadi rutinitas pagi yang penuh cinta. Andi juga memasang stiker kecil di kulkas, bertuliskan,
hanya untuk Sari dan calon bayi, yang membuat Rina dan Ibu Ningsih tersenyum geli. Andi benar-benar menjadi suami siaga. Ia selalu memastikan Sari makan tepat waktu, makan makanan yang bergizi, dan tidak mengangkat barang berat. Tugasmu sekarang cuma satu, sayang, katanya dengan lembut sambil mencium kening Sari. Jaga kesehatanmu dan calon bayi kita. Ibu Ningsih juga menunjukkan perubahan yang sangat nyata. Ia yang dulunya hanya bisa mengomel, kini justru sering mengingatkan Sari untuk istirahat. Jangan terlalu banyak di dapur, Sari. Biar ibu saja yang siapkan bumbu, katanya suatu pagi. Ia bahkan mulai menghafal resep-resep makanan sehat dari buku resep yang dibelikan Andi untuk Sari. Ia membuatkan Sari sup ayam kampung dengan rempah-rempah khusus, yang konon baik untuk ibu hamil. Saat Sari terlihat lelah, Ibu Ningsih akan memijat kakinya dengan lembut, sambil bercerita tentang pengalamannya saat hamil Andi dulu. Kisah-kisah penuh kasih itu menjadi jembatan yang menghubungkan Sari dan Ibu Ningsih, menciptakan ikatan yang tak pernah mereka bayangkan. Rina juga tidak mau kalah. Ia menjadi tante yang paling bersemangat. Ia yang biasanya malas-malasan, kini justru menjadi sangat rajin. Ia membantu Sari mengurus toko daring mereka, sehingga Sari bisa lebih banyak beristirahat. Setiap kali ada pesanan, Rina akan dengan sigap mengemas dan mengantarkannya. Rina juga mulai belajar merajut dari tutorial daring. Benang wol dan jarum rajut kini menjadi teman barunya. Aku mau buat selimut dan kaos kaki untuk keponakanku, biar dia hangat, katanya dengan mata berbinar. Rina bahkan mulai mengajak Sari berbelanja pakaian bayi, mencari warna-warna lembut dan motif-motif lucu. Perjalanan kehamilan Sari berjalan dengan lancar. Mereka pergi ke dokter bersama-sama. Di ruangan dokter yang sunyi, mereka mendengarkan detak jantung kecil calon bayi, sebuah suara yang begitu kuat dan ritmis, membuat air mata haru selalu mengalir di pipi Andi dan Sari. Mereka juga melihat bentuknya yang masih mungil di layar USG, sebuah titik kecil yang penuh harapan. Mereka juga semakin giat menabung. Uang dari toko daring yang dikelola Sari dan Rina kini ditabung untuk kebutuhan calon bayi. Mereka mulai mendiskusikan nama, merencanakan kamar bayi, dan membayangkan masa depan yang penuh kebahagiaan. Suatu malam, saat mereka berempat sedang duduk di ruang tamu, Sari tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Mas, rasanya dia bergerak. Bisik Sari, tangannya gemetar. Andi, yang sedang menonton televisi, langsung menoleh. Ia menempelkan telinganya ke perut Sari, lalu senyum lebar merekah di wajahnya. Dia benar-benar bergerak. Sayang, katanya, suaranya tercekat. Ibu Ningsih dan Rina juga mendekat. Dengan hati-hati, mereka menempelkan telinga ke perut Sari. Rasa haru dan bahagia yang luar biasa menyelimuti ruangan itu. Malam itu, di tengah tawa dan air mata, mereka semua menyadari bahwa keajaiban kecil yang tumbuh di perut Sari adalah simbol dari harapan baru. Harapan untuk keluarga yang utuh, yang penuh kasih sayang dan saling menghargai. Mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tantangan di depan mungkin masih ada. Tetapi dengan ikatan keluarga yang kini begitu kuat, mereka yakin bisa menghadapi segalanya. Tawa dan kebahagiaan yang menyelimuti rumah itu terasa semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kehamilan Sari, yang kini memasuki trimester kedua, membawa warna baru dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi hari-hari yang suram atau penuh ketegangan. Semuanya terasa cerah dan penuh harapan. Keluarga kecil itu bersatu, mendukung Sari dalam setiap langkahnya, dan kebersamaan mereka tumbuh lebih erat dari sebelumnya. Namun, seperti halnya kehidupan, kebahagiaan tidak selalu berjalan mulus tanpa tantangan. Di tengah perjalanan kehamilan yang penuh sukacita, Sari mulai mengalami beberapa kesulitan. Mual dan pusing di pagi hari, yang awalnya hanya sesekali, kini semakin parah. Nafsu makannya yang dulunya baik, kini seringkali hilang, digantikan oleh perasaan ingin muntah setiap kali melihat makanan. Ia menjadi sangat sensitif terhadap bau, bahkan terhadap aroma masakan favoritnya yang dulu selalu ia masak dengan gembira. Aroma bumbu dapur yang khas, kini justru membuatnya mual dan merasa tidak nyaman. Andi,
yang selalu siaga, menjadi sangat khawatir. Ia mencoba berbagai cara untuk membuat Sari merasa nyaman. Ia membuatkan Sari teh jahe, membelikan Sari camilan yang konon baik untuk ibu hamil, dan bahkan mencoba memasak sendiri agar Sari tidak mencium bau masakan yang membuatnya mual. Ia akan membaca buku tentang kehamilan di malam hari, mencari tahu apa saja yang bisa ia lakukan untuk membantu istrinya. Ia juga selalu membisikkan kata-kata manis di telinga Sari. "Kamu kuat, sayang. Kita akan lalui ini bersama-sama." Rina juga tidak mau kalah. Ia menjadi tante yang paling peduli. Ia yang dulunya hanya bisa mengeluh, kini justru sering mengingatkan Sari untuk istirahat. Ia mengambil alih sebagian besar pekerjaan rumah, dari memasak hingga membersihkan rumah, agar Sari bisa lebih banyak beristirahat. Rina bahkan seringkali memasakkan makanan kesukaan Sari di masa lalu, berharap nafsu makan Sari akan kembali. Ia juga sering menemani Sari berjalan-jalan santai di taman belakang, sekadar untuk menghirup udara segar dan bercerita. Ibu Ningsih juga menunjukkan perhatiannya. Ia yang dulunya kaku dan dingin, kini justru sering memijat kaki Sari saat Sari terlihat lelah. Ia juga sering membuatkan Sari jus buah segar dan susu hangat, yang konon baik untuk ibu hamil. Suatu sore, saat Sari terlihat murung, Ibu Ningsih mendekatinya dan memeluknya. "Sari," bisiknya, suaranya lembut. "Ibu tahu ini berat. Tapi ini adalah bagian dari perjuangan seorang ibu. Ibu bangga padamu." Meskipun begitu, Sari merasa sangat tidak nyaman. Ia merasa tidak berdaya karena tidak bisa melakukan pekerjaan rumah seperti dulu. Ia merasa bersalah karena telah merepotkan semua orang. Ia merasa dirinya tidak berguna. Perasaan ini, perlahan-lahan, mulai menggerogoti semangatnya. Suatu malam, saat Andi sedang memijat kakinya, Sari menangis. Air mata mengalir deras di pipinya. "Mas," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku merasa tidak berguna. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku merasa merepotkan kalian semua." Andi menghentikan pijatannya. Ia menatap Sari dengan tatapan yang penuh cinta. Ia menghapus air mata Sari dengan ibu jarinya. "Sayang," katanya dengan lembut. "Tugasmu sekarang cuma satu. Sayang, jaga kesehatanmu dan calon bayi kita. Jangan pernah merasa merepotkan. Kami semua di sini untukmu. Kami semua mencintaimu." Perkataan Andi membuat Sari terharu. Ia menyadari, ia tidak sendirian. Ia memiliki suami yang mencintainya, dan keluarga yang mendukungnya. Ia menyadari, ia tidak boleh menyerah. Ia harus kuat. Ia harus berjuang. Demi calon buah hatinya, dan demi kebahagiaan keluarganya. Sari memeluk Andi erat, merasakan kehangatan dan cinta yang begitu tulus. Ia tahu, dengan cinta dan dukungan dari keluarganya, ia bisa melewati segala tantangan. Babak baru telah dimulai. Babak di mana Sari tidak lagi menjadi pihak yang lemah, melainkan seorang ratu di rumahnya sendiri. Ia telah berjuang, ia telah berkorban, dan kini ia mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, kebahagiaan dan harga diri, serta sebuah keajaiban kecil yang akan semakin melengkapi keluarga mereka.